Urusan cium hajar aswad kalau dikasih kemudahan sama Allah gampang aja. Saya pernah cium hajar aswad, nggak pakai desek-desekan, malahan diantriin laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Tahun 2000 saat melaksanakan ibadah haji, ada masanya subhanallah, saya nggak ngerti juga kenapa bisa begitu ya. Jadi malam 10 Dzulhijjah, malam hari raya, rupanya kebanyakan jamaah-jamaah yang lain dari mabit di Muzdalifah yang ngambil batu tuh, itu mereka semuanya pada balik ke Mina untuk melaksanakan jumroh Aqobah atau untuk bermalam besok paginya melaksanakan jumroh lempar batu. Sementara saya yang waktu itu ditanya sama rombongan kami dari Oman, saya berangkat hajinya bayarnya hanya sekitar 4 jutaan teman-teman, berangkatnya dari Yaman. Jangan dikirain sakti. Itu teman-teman saya sekalian, saya waktu itu udah ngajar di Darus Zahra. Jadi ketika rombongan kami nih satu bis, terdiri kebanyakannya dari teman-teman saya dari Oman dan warga Oman, warga Salalah tepatnya. Mereka tanya, Ustazah, ini kita habis gini bagusan balik ke Mina untuk Aqobah atau kita tawaf ifadah? Saya bilang dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh sebab tawaf ifadah masuk dari muntasifil lail, dari jam 12-an malam ke belakang. Sementara itu juga udah jam 12-an gitu. Terus dia bilang, jadi Ustazah putuskan apa nih? Saya bilang kalau gitu kita tawaf ifadah. Ke Mekah Ustazah? Iya, ke Masjidil Haram. Kita pun berangkat ke Masjidil Haram dan baru itu saya lihat Masjidil Haram kosong. Masa itu orang kalau lagi ibadah haji, pelaksanaan ibadah haji, Mekah ditutup selain dari jamaah haji. Jadi warga Mekah apa segala macam tuh nggak bisa, nggak boleh ke Mekah gitu, kecuali besok paginya tuh baru mereka sholat subuh dan sholat Idul Adha gitu. Tapi kalau yang malam itu tuh ternyata enggak. Dari kosongnya, dari sedikitnya sampai pintu-pintunya itu sebagian ditutup. Ya satu pintu, 3 ditutup, pintu masjid, 1 dibuka, 3 ditutup seperti itu. Jadilah kami waktu itu, saya dan teman-teman yang dari Oman ini ya, habis selesai tawaf, selesai semuanya acara tawaf, yang berarti habis selesai tawaf itu saya sa'i. Saya udah bilangin, Ustazah, hajar aswadnya kosong nih Ustazah, kita boleh cium hajar aswad? Saya bilang nggak boleh, kita masih sedang menyandang ihram. Hajar aswad itu wangi, jadi kamu kalau deketin hajar aswad, cium hajar aswad harus bayar dam, karena itu mencium wewangian gitu. Yang kita tahu memang wangi gitu kan. Akhirnya mereka bilang, jadi kapan kita bisa boleh cium hajar aswad Ustazah? Saya bilang abis sa'i. Kamu habis sa'i potong rambut boleh cium hajar aswad. Oh kalau gitu kita kayak gitu aja. Jadilah kami kemudian tawaf, kemudian sa'i, habis selesai sa'i gunting rambut, berarti kita sudah tahallul pertama gitu ya. Kemudian kami pun segera ke hajar aswad, ke Ka'bah lagi, dan kemudian kami pun cium hajar aswad dengan puas karena bahkan dibikin antriannya itu perempuan dulu berapa orang, habis itu laki-laki berapa orang, habis itu perempuan lagi berapa orang. Saya nggak tahu apakah kejadian yang seperti ini akan terulang kembali ya pada masa-masa sekarang-sekarang, tapi Allah Subhanahu wa taala kalau menentukan sesuatu memang luar biasa indahnya. Jadi dulu sebelum pergi ke Mekah, ketika membahas mengenai hajar aswad kayak begini nih, saya bilang sama teman-teman di kelas, saya bilang doakan saya, mudah-mudahan saya kalau haji bisa cium hajar aswad tanpa desek-desekan dan tanpa berdesak-desakan sama laki-laki yang bukan mahram. Itu yang hadir di situ aminin semua, walaupun dalam pikiran mereka gimana ceritanya. Allah kalau mengijabah tanpa peduli.